dia sambil ngebuka, dia ngegeram gitu kan. Wah, langsung gitu, makin lama makin kenceng, itu kebuka, giginya kelihatan panjang gitu. Di situ gue kabur. Gue sih ngeliatin aja bang, gue ngeliatinnya sambil ngerokok gitu. Orang dia nggak mesti apa-apa, cuma udah sini nungguin aja. Tiba-tiba ada suara perempuan nangis. Gitu. Terus gue bilang gini, gue langsung nengok kanan, nengok kiri. Ini suara apa? Itu gue merinding dong. Karena itu kan suaranya kan aneh, kan jam segitu ada suara kayak gitu kan. Iya. Selamat malam, saya Bagus Sunja dan selamat datang di Batas Gaib, di mana kita hidup berdampingan di dimensi mereka. Di kesempatan kali ini, gue udah duduk bersama seorang narasumber yang dimana beliau akan menceritakan mengenai pengalamannya 10 tahun yang lalu nih guys. Kita langsung aja kenalan dengan narasumbernya, Bang Dias. Apa kabarnya Bang? Baik Bang, thank you. Alhamdulillah. Jadi Bang Dias nih kesibukannya apa nih kalau boleh tahu sekarang? Ya, gue kerja di daerah Sudirman, office hour dari Senin sampai Jumat. Kemudian kalau weekend, sometimes gue ngisi bantu teman-teman lah untuk promosi di daerah Cipulir. Oh, iya. Sibuk banget berarti ya sampai full time begitu ya? Menyibukkan diri lah daripada bengong di rumah. Bener sih. Daripada gabut. Nih Bang, nih setelah obrol-obrolan kita tadi nih, dengar-dengar Bang Dias sih mau nyertain mengenai pengalaman saat dulu sering nginep di rumah temennya ya di daerah Jakarta Selatan masuknya. Betul, Baran Lama. Itu boleh tahu nggak Bang, itu garis besarnya itu seperti apa? Garis besarnya dulu aja ya. Oke. Ya intinya dari mulai pertama gua nginep di rumah temen gue itu kan yang diundang ya. Awalnya sih ditemuin sama almarhum bapaknya yang ternyata baru meninggal belum ada 40 hari. Itu baru satu itu ya. Nah untuk pertemuan yang berikutnya itu baru ketemu sama yang Serem-serem ya. aneh-aneh. Dan itu rupa-rupa bentuknya. Ditahan dulu ceritanya ya Bang ya. Nah tuh guys, ini cerita dari Bang Dias nih bakal seru banget dan epic banget. Jangan di skip, tonton terus sampai habis. Kenapa? Kalian supaya bisa ngerti alur ceritanya. Dan untuk teman-teman yang belum dukung kita, bisa langsung klik tombol subscribe-nya, like videonya, dan juga di komen terus videonya. Atau kalian mau langsung follow di sosial media kita di @batasgaibofficial. Kenapa? Karena dukungan kalian akan membantu kita untuk lebih semangat dan lebih baik untuk memberikan konten-konten menarik untuk kalian. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kita nyalakan dulu dupanya. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Oke Bang Dias, boleh ceritain nih gimana ceritanya nih? Oke. Sebelumnya thank you nih udah ngundang gue di sini. Siap. Thank you banget, makasih. Iya, jadi ini kejadiannya kurang lebih 10 tahun yang lalu, Bang. Oke. Iya, 10 tahun yang lalu. Ini kejadian ketika gue interaksi sama penunggu di rumah temen gue. Posisi atau lokasinya tuh di daerah Cidodol, daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Awalnya sih seperti biasa, nggak ada sesuatu hal yang tanda-tanda apapun itu ya. Seperti biasalah namanya kita berteman sama siapapun, gue kan orangnya bergaul sama siapapun ya. Oke. Dan pada saat itu, gue itu sama teman kerjaan gue waktu saat itu habis touring ke daerah Sukabumi. Habis dari Sukabumi. Nah kebetulan pulangnya mampir dulu ke rumah teman gue yang di Cidodol Kebayoran Lama. Nah itu juga baru kenal sama dia, sama teman-teman yang lain ya. Kebetulan karena dia rumahnya besar, jadi kita disuruh nginep di rumah dia. Oke. Jadi keluarga teman gue ini dia orang Betawi asli. Betawi asli, orang Cidodol situ. Dan rumahnya besar. Dan kebetulan itu rumahnya adalah bapaknya itu bergerak di bidang konveksi jahit. Nah, ada jeans di situ atau baju-baju katun dan sebagainya. Nah, ya nggak ada hal-hal yang aneh bagi gue lah, biasa aja. Kita disuruh nginep di situ. Nah, justru kejadiannya pas baru malam pertama gue nginep, itu gue dimunculin sama sosok laki-laki, bapak-bapak lah.
kurang lebih umurnya 50 sampai 60 tahun gitu ya. Sebelum gua kasih rinci seperti apa, disclaimer aja, ternyata itu adalah arwah dari bokap temen gua yang ternyata belum ada 40 hari meninggal. Dan itu gua nggak tahu itu. Gua nggak tahu gitu loh. Dan dia juga belum cerita kalau bapaknya itu sebenarnya baru meninggal, baru aja belum ada 40 hari. Gitu. Nah, Singkat cerita, gue tidur di kamar temen gue itu. Jadi kamarnya banyak bang. Jadi rumahnya ada 2. Yang satunya masih aktif dipakai buat konveksi. Jadi banyak mesin jahit, banyak karyawan di situ kan. Nah, satu rumahnya lagi di sebelahnya itu tidak dipakai buat tempat tinggal, tapi ditaruh buat barang-barang bahan baju atau mesin-mesin yang rusak mungkin, atau mungkin juga ada barang-barang lain lah yang ditaruh situ. Nah, ada beberapa kamar yang kosong yang memang dipakai buat istirahat karyawan atau siapapun yang di situ. Nah, kebetulan gue nginep di situ kan, di ruangan itu, di ruangan teman gue itu. Malamnya gue di mimpi, itu gue kebangun jam 1, jam 2. Gue berasa dalam mimpi itu gue didatangin seorang sosok laki-laki, bapak-bapak. Secara detail, bapak-bapak ini pakai kaos singlet, cuman pakai kaos singlet, pakai sarung yang digulung, yang gue sampai sedetail itu karena memang gue ngelihat banget itu dalam mimpi gue. Digulung sarungnya cuman sampai ke bawah betis lah gitu kan. Terus pakai peci yang hitam itu agak miring, orangnya kurus, kulitnya sawo matang kayak gitu. Di dalam mimpi itu gue ngelihat kalau gue lagi tidur terus digenggam tangan gue, terus kayak diajak keluar kamar, terus dia almarhum ini kayak memperkenalkan rumah itu gitu loh. Jadi dikasih tahu ini kamar si A, walaupun nggak ngomong ya dalam mimpi itu, tapi dibawa jalan, terus dikenalin kamar ini kamar si A, kesana lagi kamar si B, terus jadi kamar itu banyak ya, ada kurang lebih 6 kamar, plus dengan ruang tamu yang bekas barang-barang menjadi tempat taruh barang-barang kayak konveksi lah kayak gitu. Nah, singkat cerita itu nggak ada omongan atau bicara apapun, pesan-pesan nggak ada, cuman ya itu interaksinya hanya gue dipegang tangannya tuh diajak keliling bang gitu, keliling kamar. Udah pas besoknya gue itu sempat bangun jam 3, tapi gue tidur lagi, baru pas besoknya gue cerita sama teman gue, ini almarhum ya, teman gue udah almarhum, mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Tuhan ya gitu. Jadi gue cerita sama dia, terus langsung dikumpulin sama nyokapnya kan langsung dipanggil gitu kan, kumpul bareng-bareng di ruang tamu. Lu mimpi ya, lu ceritain sama nyokap gue ceritain sama nyokap, Bu, saya mimpi begini, ketemu bapak, bla bla bla. Oh itu bapak, katanya bapak. Gue langsung kaget dong, langsung. Oh temen gue nih nggak cerita gitu kan, nggak cerita kalau meninggal. Itu bapak, kata gitu. Gue sampai diusap palanya kan sama dia. Terus ada pesan nggak, cuman saya diajak keliling aja Bu, ngeliatin ini. Oh gitu. Semenjak kejadian mimpi itu, nggak tahu kenapa gue udah kayak dianggap keluarga sama temen gue. Jadi keluarganya, adik-adiknya, semua kakaknya gitu ya, empoknya segala macam. Nah itu awalnya sebenarnya. Tapi untuk kisah yang seremnya itu gue anggap nggak serem sih, biasa aja gitu. Tapi justru ketika pertemuan atau kunjungan yang berikutnya itu baru gue ketemu sama yang lain-lain, yang aneh-aneh lah, gitu. Jadi kan saking besarnya itu rumah, nah namanya bangunan Betawi itu bang, kamar mandinya itu kan kalau orang ciri khas orang Betawi kan kolamnya besar, kolamnya besar lah, kurang lebih 2x3 atau besar lah pokoknya, tinggi gitu kan. Terus cuman dipakein semen doang kan, dia nggak ada keramik dan segala macam, pokoknya besar lah. Terus di sampingnya ada sumur timba. Oh iya. Nah gitu. Pas kebetulan di rumah itu sumurnya itu, pokoknya kamar mandinya memang di belakang. Nah di belakang rumahnya, di belakang sumurnya itu ada kebun. Kebunnya itu ya yang gua tahu ya memang ada pohon pisang, kemudian ada pohon melinjo, ada pohon pete lah, pohon-pohon buahan lah ya. Pokoknya daerah sana tuh waktu itu kan banyak pohon buah-buahan lah. Nah itu kejadiannya kira-kira dalam jangka waktu 1 bulan setelah pertemuan yang gue nginep pertama, itu kan gue main lagi sama anak-anak teman-teman di situ ya bang. Lagi-lagi gue memang nginep di situ sama teman-teman gue di situ. Nah
pas malamnya itu udah pada tidur semuanya begadang sampai jam 2. Yang lain udah pada tidur, gue nggak bisa tidur. Gue nggak bisa tidur. Tapi gue ada rasa-rasa udah mulai hal-hal yang aneh. Contoh, gue nyium bau sangit kayak bau kebakar gitu, kayak bau kebakar gitu ya. Awalnya gue pikirnya ada bahasa orang Betawi bilang kayak ada yang nabun. Nabun itu kan kayak bakar sampah ya gitu ya di kebun gitu. Nah kebetulan kan itu kan pintu dapur yang belakang memang nggak dikunci lah. Biasanya plong-blong begitu aja lah rumah itu. Dengan sotoynya gue kadang-kadang gue penasaran, gue suka ke belakang gitu kan. Yang lain udah pada tidur, tapi gue ke belakang bang dengan kebun yang gelap gitu kan. Nah di situ pas baru gue mau keluar dari kamar ruang dapur itu yang menuju ke kebun, itu bau sangitnya itu kan makin nyanter ya, kayak bau kebakar lah. Tapi bau kebakarnya ini gue awalnya nggak ngenalin. Kalau dibilang bau plastik sampah, iya gue tahu. Kalau misalkan jadi lama-lama kok kayak bau rambut kebakar gitu kan, kayak bau sangit gitu. Terus gue ngeliatin di belakang nggak ada yang nabung, gue sekeliling kanan nggak ada yang nabung gitu ya. Terus tiba-tiba sekujur badan gue tuh merinding dari kaki ke kepala, tutuk, langsung gue berasa kayak gitu. Yang tadinya gue mau balik lagi ke dalam dapur, tiba-tiba gue kayak memang mau menoleh aja ke belakang. Jadi kan udah mau balik ke dapur ya, tapi gue mau nengok ke kebun yang tadi bang. Itu gue lihat kayak ada sosok orang tinggi besar lah pokoknya, tinggi besar gitu ya. Tapi ini kan gelap ya. Tapi kenapa gue bisa ngeliat itu tinggi besar? Karena kayak bayangan siluet badannya dari mulai kepala sampai ini itu sampai nyentuh pohon gitu. Jadi ibaratnya kalau dia bergerak sedikit itu pohon kayak goyang sampai kanan kirinya. Jadi kan kayak kesentuh gitu kan. Kenapa gue bisa ngeliat itu tinggi banget? Kurang lebih tingginya kayak 2 meter ke atas lah. Tinggi banget gitu. Nah, gue liatin kayak gitu ya. Karena kanan kirinya tuh gelap, tapi di belakang yang gue lihat sosok itu memang di ujung sana memang ada lampu. Lampunya itu kayak lampu ya apa yang panjang bang namanya? Neon ya? Iya. Lampu neon ya, lampu neon yang panjang yang segini gitu kan. Nah itu kayak ada bayangan lampu. Nah itu sosok itu gede banget tinggi. Nah di situ kan gue merinding tuh. Gue sempet ya istighfar lah, gue istighfar kayak gitu. Cuman nggak berani juga untuk nyamperin kan. Nah tapi mau balik ke dapur gue nggak bisa jalan. Kayak ketahan gitu lah. Nge-freeze gitu ya? Nge-freeze aja ketahan gitu. Tapi gue udah sebenarnya mau mengelak mau ini. Nah pas yang bikin gue akhirnya bisa ini kaki kayak gue udah mau ngelangkah tapi nggak bisa ya. Dia ngeliatin aja nge-freeze. Nah yang bikin gue bisa akhirnya lari sampai itu dia ngeluarin suara ngegeram, ngeluarin suara gitu bang. Jadi pas dia sambil ngeliatin, gue liatin kayak tatapan lah biasa gitu ya. Jadi matanya itu bukan nyala tapi dibilang mata kucing juga bukan, tapi gue tahu itu posisi matanya ada di situ, cuman dia nggak ada putih-putihnya, kayak hitam tapi mengkilat gimana sih bahasanya. Tapi itu kan di kegelapan ya. Kalau dibilang mata kucing bukan mata kucing gitu. Jadi matanya hitam semuanya, tapi kayak ada kilatan. Ada kayak cahaya gelas gimana sih? Oh pantulan gitu. Pantulan kayak gelas gitu dia kayak begitu. Nah begitu bang, terus baru gua sadarin ternyata dia ada gigi, dia sambil ngebuka dia ngegeram gitu kan. Langsung gitu makin lama makin kenceng itu kebuka giginya kelihatan panjang begitu. Di situ gua kabur. Sambil ngegeram itu tangannya kayak ngangkat begini bang, ngangkat tangan gitu ya. Dia kayak berbulu, kayak ada rumbai-rumbai gitu kan. Nah pas gue tahu dia ngangkat tangan, gue merinding kalau udah inget lah. Itu tangan jari-jarinya panjang-panjang. Jadi sambil begini, tapi jarinya panjang ke bawah. Itu gue kabur langsung. Baru gue kabur, entah gue langsung refleks segala macem, gue langsung kejedot kusen pintu. Udah buka sampai kayak gitu, terus sampai kayak gue nabrak kayak ember-ember lah yang ada di dekat situ. Gue nabrak ujung gitu ya. Sampai itu jatuh langsung ke dalam. Langsung gue ke kamar temen gue di situ. Sampai gue di kamar bang, gue pikir nggak ada apa-apa ya. Gue diem sebentar sambil deg-degan gitu. Gue minum teh yang disediain sama temen gue itu. Gue coba untuk rebahan sih bang. Gue rebahan untuk tidur. Lo tahu kenapa? Itu Nurulnya ngikutin sampai ke dalam. Ngikutin sampai ke dalam bang. Itu gue kenapa tahu? Jadi gini, posisi
kamar temen gua itu atasnya itu kusennya itu gimana bahasanya ya? Jadi tembok tapi kusennya itu jebol nggak ada kusen. Paham kan? Jadi kayak kamar ada tembok tapi temboknya ini nggak sampai nyentuh ke internet. Jadi ada sisa bolong gitu kan. Jadi itu emang kayaknya disengajain gitu, kayak tembok tapi nggak ada kusen, nggak ada kaca. Udah gitu aja. Lu tahu itu dia pas gua taunya dia ngikutin karena gua coba tidur, dia mulai ngegeram lagi. Wah, kayak begitu kan, ngegeram kayak gitu. Gue coba nengok ke pintu, kan namanya kita lagi posisi di tiduran, gue coba ngeliatnya ke pintu ya, sejajar dengan gue. Tapi nggak taunya itu posisinya dia ada di tembok di atas, dia udah begini bang, udah kayak begini aja. Dan itu temboknya kan tinggi banget, tinggi banget, tembok itu tinggi. Dan tembok setinggi itu 2 meter lebih, nah ternyata memang tingginya setinggi genderuwo itu. Yang sosok hitam itu, jadi dia ke atas begini bang, ngikutin gua. Itu gua langsung gimana ya? Gua pas ngelihat dia ada sosok di situ, langsung teman-teman gua geprak-geprakin semuanya. Woi bangun gua gitu, gua bangunin semua teman-teman gua. Woi lah adalah nggak tahu kenapa, kok teman gua ini pada kebluk semua gitu, kok nggak ada yang bangun-bangun. Gua heran. Gua lagi mikir, ini gua lagi ada dimensi lain atau gimana ya? Jadi teman gua itu kayak nggak ngehin gue sambil teriak-teriak gitu, padahal gue teriak gitu kan, teriak, woi bangun gue. Ada temen gue 5 orang yang dalam kamar itu, 1 pun nggak ada yang bangun. Dalam posisi kayak gitu bang, dia menggeram lagi, terus gue nggak berani nengok lagi kan, karena dia udah posisinya udah di atas tembok tuh, udah nongol kayak gitu. Terus udah gue nggak berani, gue merinding, gue berasa itu dia kayak mau nerekam gue, kayak mau nyamperin kan. Terus aja ya sambil gue istighfar, sambil gue baca-baca, gue sampai depak-depak. Nah, tanpa sengaja, gue nggak tahu lagi tuh gue ngejatuhin apa ya. Kayak ada botol air es gitu ya. Itu yang ketendang sama gue, itu mental kan. Bunyi prak gitu kan. Nah, pas botol itu pecah, air putihnya sampai ke bawah, baru temen gue satu-satu mulai bangun. Karena botolnya itu kan sampai pecah ya gitu kan. Sama piring-piring itu kena juga gitu kan. Baru teman gue bangun. Nah, ketika teman bangun, kenapa ya gini-gini? Bangun dong, gue nggak cerita dulu tuh bang. Pokoknya gue suruh teman-teman gue bangun dulu semua. Setelah udah bangun semuanya, kenapa lu kata lu? Terus gue kayak nggak bisa cerita. Gue cuma ngos-ngosan, gue diem sebentar. Terus gue nggak bergerak. Jadi gue ke arahnya ke teman-teman gue aja. Gue nggak mau nengok ke belakang lagi gitu kan. Lu kenapa gitu kan? Sampai akhirnya gue cerita. Itu gue ngeliat di belakang di sini, gue sampai bilang begitu kan, apaan, nggak ada apa-apaan di sini gitu kan. Nah, lampunya sih sebenarnya nyala, cuman lampunya model lampu bolham yang cuman berapa watt ya, cuma 10 watt. Redup ya? Iya redup gitu bang, bukan lampu-lampu LED zaman sekarang ya, lampunya lampu bolham kayak gitu. Nah, ketika temen gue bilang nggak ada apa-apa, akhirnya gue coba nengok ke belakang, itu udah nggak ada, udah hilang gitu. Cuman gue masih bisa nyium baunya, nyium bau sangitnya itu. Gue masih bisa nyium baunya. Terus langsung sampai gue bilang, lu nggak ngeliat di belakang? Nggak ada, coba. Pas akhirnya gue beranikan diri, gue nengok, emang nggak ada, udah hilang. Cuman gue bilang, lu nyium bau sangit nggak? Bau kebakaran nggak? Temen gue, nggak ada apa, lu mimpi kali lu, enggak. Gue nggak ceritain malam itu, pas besoknya baru gue cerita sama temen gue. Bang, ini baru berapa menit, gue udah merinding kepala gue. Itu. Ya jadi pas besoknya baru gue cerita sama temen gue, teman-teman gue pada ngeledek, lu bisa aja lu gini-gini segala macam. Sumpah gue ngelihat semalam. Nah, temen gue yang punya rumah itu cuman diem dulu sebentar, kayak ngebiarin gue untuk cerita dulu. Terus lu nemu apa lagi? Itu cuman itu aja, sok genderuwo gini segala macam. Di mana? Awalnya gimana? Gue nemu di belakang, nemuinnya di belakang. Mos, gue bilang gitu. Emang lu ngapain lu? Gabut banget lu ke belakang gitu bahasanya. Ya iseng aja, gue pikir karena gue di dalam tuh dari mulai di kamar gue udah nyium bau sangit. Gue pikir ada benda-benda kebakar, takut dong. Ini kan kamar lu kan di dalamnya ada bahan-bahan kain apa segala macem, gue bilang gitu. Entah kalau ada apa-apa kebakaran gimana, makanya gue maksudnya mau ngecek apa ada bakar-bakaran. Gue ke belakang sampai ke kebun lu di belakang, ternyata nggak ada. Gue nemu, gue bilang di mana? Tuh yang di ujung kayaknya pohon melinjo deh, gue bilang gitu. Ternyata emang kata temen gue, pohon melinjo itu emang sering udah tempatnya dia di situ. Dan itu bukan sekali 2 kali. Jadi yang lain-lain juga udah sering temuin. Gitu. Tapi Welah Dala yang sampai ngegeram itu cuma baru 2 doang katanya. Yang lain-lain cuma
hanya ditampakin aja kabur, tampakin kabur gitu. Nah gue tuh sampai ngegeram bahkan ngikutin ke dalam, gue bilang gitu. Lu diikutin? Iya sumpah gue diikutin ke dalam, gue bilang gitu. Kok bisa? Ya mana gue tahu, gue bilang. Gue pikir cuma di belakang doang gitu kan. Nah terus sampai ke dalam gitu. Di mana? Tuh di tembok lu tuh yang ini, dia sampai nongol. Itu gue coba bangunin lu pada tuh, bisa ada kali berapa menit kagak bangun-bangun, gue bilang gitu kan. Temen gue langsung ada sebagian yang merinding, ada yang nggak percaya. Nah kalau yang punya rumah nggak iyain, ternyata memang iya di situ tempatnya ada. Udah sering bang di situ dan di Pohon Melinjo itu, gitu. Ada kesempatan gue ketemu sama keluarganya, diceritain lah silsilahnya. Bapak dulu kerja begini, pokoknya cerita keluarganya dia lah, keluarga Betawi ya gini semuanya diceritain. Tapi nggak nyeritain tentang hal-hal yang aneh gitu kan. Nah di sela-sela ngeriung sama nyokapnya itu sama keluarga, gue ceritain, Bu, gue ketemu begini Bu, saya ketemu ini. Oh berarti bener ya kata gitu. Ibunya cuma manggutin aja, iya emang di situ ada. Sering ya Bu, ada yang temuin, sering gitu ya. Terus ibu ini kayak nggak mau cerita, diem aja dia nggak mau ceritain. Entah ada yang disembunyiin atau entah takut. Oh begitu. Cuman dia mesen begini, ya udah gitu. Ini bukan sekali dua kali sebenarnya, tapi dia sampai disamperin ya, sampai diikutin. Iya, oh ya udah, bentar ya gitu. Ditinggal sebentar sama nyokapnya temen gue tuh ke dalam kamar. Keluar dari kamar dia kayak bawa mangkok gitu kan, ada mangkok dia buka-buka lah gitu. Entah itu mangkok yang ada tutupnya gitu ya, dibuka-buka sama dia. Terus dia nyirih bang, nyirih di depan gue. Terus temen gue tuh udah mungkin udah paham kali ya, udah biarin gitu ya. Nah terus udah gitu nyiri depan gue sambil nyiri apa segala macem. Terus gue kayak abis bungkusan yang daun sirihnya itu dipegang sama dia, terus diusapin ke gue. Dari mulai kuping dipegang sama dia, diginiin. Terus alis digituin juga sama dia. Sama tengkuk gue sama ubun-ubun dipegang, digituin doang sama. Kenapa Bu? Nggak apa-apa kata gitu. Untuk jaga-jaga, bilangnya gitu. Nah, udah. Oke, singkat cerita, ini beda hari lagi. Di beberapa minggu kemudian, yang kebetulan gue kenapa jadi sering main ke situ, kebetulan juga kan gue bantuin temen gue untuk nganterin bahan-bahan yang pola pakaian yang udah di cutting dan segala macam kan. Kan di situ kan selain di pola itu di cutting, terus kan ada ngejahit juga kan di situ. Bahkan sampai packing sampai diantar ke Tanah Abang misalkan kayak gitu kan, sampai penjualannya. Nah terus singkat cerita ya gue nginep lagi di situ kan, di tempat yang sama, di rumah yang biasa gue nginep di situ. Nah kali ini ada saudaranya dia yang ternyata dia punya sixth sense. Oke. Nah saudaranya itu punya sixth sense. Nah, ketika udah ngobrol-ngobrol sama gue, dia penasaran, pengen nimbrung gitu nginep di situ. Dia kayak pengen ngasih tahu juga, ya udah, ntar gue pengen lihat ya apa ketemu apa enggak gitu. Dia kayak nantangin malahan dia gitu. Ya guanya sih sebenarnya antara takut dan enggak, tapi ya biasa aja lah. Gue pikir wah ada yang orang yang udah lebih paham nih ya. Gue pikir dia udah tahu lah. Nah, singkat cerita nih tidur bang malam lah. Seingat gue itu malam Selasa gue nginep di situ. Nah tiba-tiba gue udah ketidur sih, nggak ada kejadian apa-apa. Tapi gue kebangunnya tiba-tiba saudaranya temen gue ini dia lagi kayak bakar dupa dupa apa menyan ya, menyan kayaknya sih ya. Jadi kayak di mangkok gitu kan, mangkok gitu terus dikasih arang atau nyala gitu tuh bisa bakar kan, baunya nyengat tuh. Gue pikir itu obat nyamuk gitu kan. Pas gue kebangun, wah apaan kok bau menyan, gue bilang gitu kan. Waduh, gue agak merinding juga sih, kenapa dibakarin menyan nih, gue bilang. Gue diem aja. Terus dia udah ngeliatin gue kebangun, kebangun loh, iya. Ya udah sini ngobrol aja, udah ngikutin dia nimbrung bakar menyan gitu bang. Dia kayak jampi-jampi apa gimana segala macam ya. Proses 1-2 menit temen gue itu yang dia lagi bakar-bakar, tiba-tiba ada suara perempuan kayak nangis. Itu jam 2, jam setengah 3 ya, jam 2-an lah kurang lebih ya. Kan ini kan suasana udah sepi lah ya, hening lah ya gitu. Dia sambil bakar-bakar gitu segala macem. Gue sih ngeliatin aja bang, gue ngeliatin dia sambil ngerokok gitu. Orang dia nggak mesen apa-apa, cuman udah sini nimbrung aja. Tiba-tiba ada suara perempuan nangis. Gitu-gitu.
Terus gue bilang gini, gue langsung nengok kanan nengok kiri, gue pikir ini suara apa nih, terus gue merinding dong, karena itu kan suaranya kan aneh, kan jam segitu ada suara kayak gitu kan, apaan nih gitu. Terus bang, itu kurang lebih berapa menit itu suara itu ada lagi, terus dia ninggalin kamar sambil bawa sajen itu yang ada itu ditinggal sama dia bang. Dia ke belakang kayaknya menuju ke kebun deh kayak gitu. Gue nggak berani ngikut, gue di dalam ya. Pas ditinggal itu gue kan makin takut. Ini suara perempuan nangisnya ini ada gitu masih langsung gitu. Waduh, gue bilang ini gimana nih, gue bilangnya. Itu maaf bang, dari arah mana suara tangisnya bang? Itu nggak, gue nggak tahu itu. Jadi kayak suaranya kayak di bioskop kan suka ada suara tiba-tiba muncul di sini kayak gitu bang, suaranya pindah-pindah. Suaranya pindah-pindah, makanya gue nyariin ini posisinya di mana, nggak ada. Sementara gue ya amit-amit kan, emang gue nggak kepengen ada bentuknya, cuman ada suaranya doang. Dia nggak munculin sosoknya, tapi suaranya aja nangis gitu kan. Ada kali mungkin 2 menitan gitu kan, itu kan lumayan lama ya dengan tangisan kayak gitu. Terus aduh, akhirnya gue coba ngeringkuk di tempat tidur, gue coba untuk nutupin pakai bantal. Gue nggak mau denger gitu kan, gue nggak mau denger aja biasa. Nah, gue bangun, temen gue ini datang bawa yang tadi datang. Nah, itu baru gue ceritain sama temen gue lagi. Akhirnya dia cerita besoknya, dia ternyata lagi nemuin sosok yang ada di belakang. Nah, ketika temen gue bawa menyan itu ke belakang nemuin, ini Kunti kayaknya gitu kan yang nangis itu ya. Si Kunti ini nyamperin ke gue, kayak gitu. Jadi dia kayak menghindar sajen, apa gue nggak ngerti ya. Maksudnya pas dia teman gue keluar, ini dia ke dalam, malah yang suara ini ada di dalam gue nggak tahu nih posisinya di mana gitu. Gue cerita sama temen gue besok ini, waduh, gue bilang kejadian-kejadian kayak gini bang, maksudnya kan di luar dugaan gue ya, gue juga nggak tahu gitu. Tapi setelah gue amatin di keluarga dia, kok ada kayak keanehan gitu dari sosok si pamannya ini juga yang bakar-bakar kayak begitu. Maksudnya apa gue nggak tahu gitu kan. Nah, ternyata pas besok-besoknya itu gue ngobrol-ngobrol lagi sama temen gue atau apa. Jadi yang pamannya atau mamangnya ini dia memang suka sama klinik-klinik yang berbau-bau kayak begituan gitu loh. Dan bahkan gue dipesenin sama ibu, udah lu nggak usah diseriusin sama dia, mah agak begini, begitu ngomongnya bang. Dia agak begini gimana bu? Ya nggak tahu tuh, dia nggak tahu, percaya banget sama gitu-gituan gitu kan. Kadang-kadang dia manggil, kadang-kadang gitu. Dalam hati gue, aduh ada-ada aja nih, gue bilang ya. Tapi sebenarnya nggak bagi gue nggak mengganggu sih, yang si mamang ini nggak mengganggu gitu loh. Nah, itu yang kejadian yang berikutnya lagi itu gue bukan nemuin bang. Jadi ternyata, sorry ya bang ya. Jadi lu tahu kayak kain, kalau yang maaf ya, yang orang meninggal kan suka ada kain rajutan dari apa namanya, dari daun apa gitu, dari daun pandan. Tahu nggak tiker? Tiker yang putih, yang krem, yang itu dari rajutan apa namanya, daun pandan. Iya. Nah, itu ternyata tiker itu dipakai buat almarhum, buat meninggalnya gitu kan. Itu almarhum kan bapaknya. Itu gue kenapa tahu gitu? Itu di jembreng, bahasanya apa ya, ditaruh di pojokan di ruang tamu dekat apa namanya, dekat sofa. Itu gue tidur di situ, gue nggak paham kalau itu ternyata bekas meninggal. Itu gue senderin, gue ketiduran bang di sofa itu malam-malam. Dan kejadian lah, rep-rep, gue kena rep-rep itu, badan gue nggak bisa bergerak sama sekali, nggak bisa bergerak. Terus muncul ada sosok yang gue nggak paham itu atau genderuwo atau apa, tapi berupa bayangan siluet itu yang berseliweran aja gitu bang. Itu kan kalau rep-rep itu kan transisi dari yang sadar mau ke tidur. Jadi kan rep itu kan hanya setengahnya ya. Nah itu muncul semua bang, kayak keliling-keliling gitu kan, ngelilingin gue gitu, kayak sosok putih-putih, kayak entah itu kayak perempuan atau apa gitu. Itu muter-muter di dalam rep-rep itu ya. Pada saat mimpi itu muter-muter bang di sekeliling gua. Itu rasanya nggak enak banget kalau kena rep-rep, kan rasanya juga pengen buru-buru bangun sih sebenarnya gua gitu. Nah, gua baca-baca apa sebisa mungkin sampai akhirnya
gue lepas dari itu, baru pas gue cerita sama keluarga, iya itu bekas mayat bapak. Itu gue bilang kok bisa ada di situ Bu, bisa gitu kan. Iya kok kan biasanya kalau dibuang atau apa ya, dan kenanya di gue. Nah gue baru sadar memang gue orangnya agak sensitif Bang sama yang hal-hal kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya gue nggak pengen, tapi itu muncul dengan sendirinya ke gue gitu loh. Sampai sekarang gue ngerasain ketika gue berada di tempat-tempat yang baru, itu ada yang sosok kayak gitu loh. Nah, itu berlanjut terus sampai akhirnya gue kenal sama temen gue ini, taruhlah udah setahun lebih gitu ya. Nah, udah setahun lebih. Nah, ini gue diajak ke rumah saudaranya ini masih daerah Kebayoran Lama juga Bang, dan ternyata keluarganya ini juga ada cerita tentang pesugihan gitu loh. Kayak dia muja atau apa gitu ya. Jadi kalau kata orang-orang situ, biasalah orang mau bisnis apapun kan suka ada penglaris ya, kayak gitu-gitu Bang. Nah, gue tadinya nggak paham sih, ini hanya cerita aja. Ternyata kalau orang-orang yang buka usaha tuh pada berbuat seperti itu. Kebanyakan kayak gitu katanya ya. Nah, kebetulan ini rumah yang gue datengin karena kan gue nganter barang sama teman gue ini, bareng sama dia ke rumah dia. Karena udah malam, nginep di tempatnya dia Bang. Suasananya rumahnya hampir sama, model Betawi, rumahnya kamarnya banyak segala macam gitu. Nah, tapi yang sekarang ini dia posisinya ada di samping kuburan. Di samping kuburan. Nah, di situ lagi gue ditemuin hal-hal aneh di situ. Kali ini yang gue temuin kayak sosok pocong. Pocong yang gue temuin itu di belakang rumahnya dia, antara ada pohon pete yang besar sama pohon pisang gitu ya. Itu ada pocong di situ Bang. Jadi kenapa gue bisa ngelihat kayak gitu? Ketika gue lagi numpang ke kamar mandinya dia, ke belakang gitu ya. Kamar mandinya kan ada jendelanya, tapi nggak ada lubang jendela, tapi nggak ada kaca-kacanya Bang. Jadi plong gitu. Jadi cuma lubang jendelanya doang. Itu lagi habis cuci muka apa segala macam gitu ya. Kok gue merinding, bawaannya kok merinding aja, kenapa gitu ya. Pas gue baru sadar mau buka pintu, mau keluar, tapi ini gue kayak berasa kayak ada yang tarik pundak gue. Kayak ketarik mulut, kayak ada yang ibarat kayak kucing kayak diginiin. Iya. Kayak gitu. Nah, gue kayak begitu Bang. Gue pikir kenapa nih pas gue nengok ke belakang Bang. Astagfirullahaladzim itu di kotak itunya itu ada pocong nongol di situ. Ada pocong di situ nongol. Kan kamar mandinya kan ya gelap lah ya, maksudnya cuman lagi-lagi yang bola remang kayak gitu. Pas gue lihat Bang, itu sosok muka ditutupin kain kan gitu kan. Kalau bukan pocong apalagi, emang itu kayak emang cuman segitu doang gitu ya. Itu mukanya penuh dengan kayak darah. Hitam pekat gitu, kayak mencilak gitu Bang. Gitu, terus matanya itu kayak, ini sebenarnya bukan di luar dari yang gue pernah lihat di film ya, gue nggak bisa deskripsiin ya, tapi intinya matanya itu nggak ada putihnya gitu loh, tapi kayak hitam semua, tapi dia kayak mau copot matanya gitu Bang, gitu, dengan wajahnya yang kayak begitu. Nah, itu sepersekian detik gue ngelihat, tapi gue bisa jelas banget ngelihat karena itu ada di lubang jendela yang nggak ada kacanya itu nongol di situ. Gue istighfar, langsung gue berbalik, gue kejedot pintu kan. Gue kejedot pintu ini, saking paniknya gue mau buka, jeduk kayak gitu. Saking kerasnya pintu itu gue tarik, pintunya sampai copot. Knopnya? Iya, sampai blok, sampai copot gitu kan. Udah gue kabur, sampai keluar dari kamar mandi, gue kepleset jatuh juga di situ. Sampai kayak gitunya kan, gue bilang, gue sampai manggil temen gue, mus, bilang gitu. Kenapa? Pas kebetulan dia bangun tuh. Pas bangun, astagfirullahaladzim, gila, gue bilang pulang aja yuk, gue bilang gue nggak mau di sini deh, gue bilang gitu. Kenapa? Ada pocong. Gue ceritain langsung sama dia. Pocong, gue bilang gitu. Di mana? Di belakang ada pocong, di kamar mandi, gue bilang gitu. Udah, malam itu juga gue akhirnya pulang Bang. Pulang tetap ke rumahnya temen gue ini. Dan itu jaraknya mungkin ya nggak ada setengah jam sih. Cuman kan malam-malam ya akhirnya pulang kan dari situ. Itu langsung besoknya itu gue sakit. Pas habis ngelihat sosok yang pocong itu gue sakit Bang. Gue sakit sampai meriang kayak gitu kan. Akhirnya singkat cerita gini Bang. Ketika baru gue sadarin,
kok itu rumah, ibaratnya rumah dia sama keluarganya dia, kok gue malah sering ditampakin ya gitu ya. Kenapa gitu ya? Padahal tempat-tempat lain gue nggak begitu kayak begitu gitu kan. Akhirnya gue menghindar untuk nggak ke rumah dia. Gue menghindar untuk nggak ke rumah dia lah intinya gitu. Setiap kali ngundang, yuk man, bantuin gue gini-gini semua. Nggak dulu deh, gue bilang gitu. Gue lagi ada kerjaan atau kesibukan. Gue pokoknya nolak aja untuk ke tempat tinggal dia gitu lah. Nah, singkat cerita, ada satu momen gue terpaksa harus ke tempat dia lagi karena memang nyokapnya yang nyuruh minta bantuan. Gue berat tuh ditolak ya. Nggak enak kan. Dan itu udah sebulan lebih. Udah sebulan semenjak kejadian terakhir. Gue gak pernah main kesana lagi. Gue gak pernah main kesana lagi. Tapi sampai akhirnya, lu kenapa lu langsung sama nyokapnya, kenapa gak pernah main-main lagi? Dititipin pesan kayak gitu, main dong gitu kan. Kayak karena gak enak ya gitu kan. Jangan-jangan lu takut ya sama yang ini. Nggak tahu temen gue yang ceritain ke nyokapnya. Nyokapnya bilang, lu takut ya? Enggak bu, biasa aja. Udah gak usah ditakutin, udah kesini aja. Kata itu gak apa-apa, ya udah. Tanpa berpikir apa-apa, gue ya udahlah positive thinking aja lah. Gue balik lagi ke situ bang, maksudnya bantu-bantuin lah. Nah, biasalah kayak kerja sambilan lah bang. Gue lumayan kan dapat uang rokok gitu kan, bantu-bantu sama keluarganya dia gitu. Hari kedua, hari ketiga selama seminggu nggak ada kejadian apa-apa. Gue pikir wah aman dong, tenang dong nih, nggak ada apa-apa. Gue bilang gitu. Pas minggu keduanya malam Sabtu baru gue kejadian lagi bang. Kejadian lagi. Nah kali ini gue ditemuin sama sosok kayak anak kecil. Anak kecil yang lari-lari di rumah itu dari mulai ujung depan sampai ke belakang lari kecil sampai ketawa cekikikan gitu kan. Satu. Iya, yang gue lihat memang satu. Cuman langkah memang kayak nggak bersuara, cuman dia kayak memang nggak ada suaranya, cuman kan lari atau jalannya itu kan kayak anak kecil ya. Gue pikir kayak anak kecil. Cuman kok dia kayak megangin apa gitu bang. Jadi kayak ada sesuatu hal yang dipegang sama dia, diginiin sambil lari kucuk gitu. Dari ujung depan ke belakang. Gue perhatiin itu siapa ya, gue bilang. Namanya dari kamar kan nggak ditutup ya pintunya. Kayak ada yang lari gitu. Gue pikir ini kayak ada bayangan kucing gitu kan. Biasanya suka ada kucing. Tapi kok kayak bayangannya tuh tinggi segini. Jadi kayak gue bukan ngeliat langsung, tapi kayak ujung dari ekor mata. Ya, dari ekor mata gue ngeliat itu ada yang lari. Itu posisinya memang bukan kucing. Kalau kucing kan mungkin pendek, ini kayak anak kecil yang seginilah, umur berapa tahun gitu kan. Tuh bilang, gue cuma ngeliatin ke sini udah sambil minum sambil ngerokok, gue diamin lagi. Nggak lama dari yang ngarah berlawanan balik lagi bang ke depan, gitu kan. Balik lagi begini, gue penasaran dong. Gue penasaran siapa sih ini, bilang. Gue keluar dari kamar untuk melihat ke lorong. Nggak ada siapa-siapa, gelap gitu kan. Nggak ada siapa-siapa nih tapi terus sesekali kayak denger kayak suara anak kecil ketawa. Gimana sih kayak anak bercanda gitu kan. Kayak bercanda gitu. Gue diemin sebentar. Nggak ada. Gue balik lagi bang. Gue balik lagi. Selang kurang lebih 15 atau 20 menit ya. Ini posisinya gue sendiri di kamar kali ini. Temen gue nggak ada. Gue sendiri di situ. Karena temen gue tuh memang lagi order barang apa gitulah intinya gitu. Setelah selang yang tadi gue temuin sosok kayak gitu, ini kan kamar yang gue tempatin sekarang itu kan memang yang gudang ya. Ada mesin jahit, mesin jahitnya itu pun kayak mesin jahit yang udah rusak gitu bang, yang nggak dipakai gitu. Itu tau nggak? Dari ruang kamar gue duduk, itu ada suara mesin jahit tuh bunyi, mesin gitu kan. Gue pikir gini, kan mesin jahit, emang di sebelah ada suara mesin jahit, tapi kan ini jamnya udah istirahat dan nggak ada lagi yang bekerja gitu kan. Kalaupun ada suara mesin jahit, suaranya nggak sekencang ini, gitu loh. Kedengeran suara mesin jahit di rumah sebelah, tapi nggak sekencang ini. Ini jelas-jelas yang gue nggak denger ini di dalam rumah ini gitu kan. Nah, langsung gue keluar bang. Pas gue keluar, itu mesin jahit yang di ujung itu muter sendiri. Kan ada putarannya tuh kan. Iya. Bawahnya kan ada pijakan kakinya begini. Itu dia gerak sendiri sambil bunyi. Gue antara percaya dan enggak, kan gue nggak paham tentang mesin jahit ya. Maksudnya apakah ini mesin jahit otomatis? Tapi ini mesin jahit yang butterfly, tau nggak bang? Butterfly yang hitam.
yang model lama. Iya. Bukan mesin jahit yang Mesin yang gitu. Nah, yang gue lihat itu mesin jahitnya mesin yang butterfly yang hitam itu, yang dari jauh gue liatin, kok itu muter gitu kan. Pas muter-muter gitu, gue liatin selang berapa detik atau segala macam gitu ya, gue nggak nyamperin bang, langsung gue balik lagi aja ke dalam. Tapi suara ini masih ada. Sesekali ntar diem, mati hidup gitu suaranya. Udah. Tapi pas lo pergokin tuh masih muter bang. Muter. Gila. Muter. Nah, pas muter itu nggak tahu kenapa gue nggak berani untuk nyamperin sampai ke ujung itu, nggak. Gue cuma dari ujung pintu kamar yang gue tempatin ini, gue cuma nongok doang gitu ya. Karena kan gue penasaran sama suaranya. Pas gue liat itu bener, itu satu-satunya mesin yang bergerak begitu kan. Udah. Nah, nggak berapa lama, udah nih ceritanya nih. Kan tidur gue ya. Nah, teman gue ini pulangnya subuhnya pas gue tahu dia ngebangunin gue, yes gitu, bangun. Oh udah subuh gitu ya. Pas gue itu ya gue cerita dong sama temen gue, Mus, wah parah nih gue bilang gitu. Kenapa? Itu gue mesin jahit yang di situ bunyi gitu kan. Awalnya bunyi begini. Yang mana mesin jahit gitu kan? Itu mesin jahit yang di ujung gitu kan. Yang mana gitu kan? Pas kita ditunjukin gitu ya, ditunjukin sama dia, ya lu di yang sebelah mana tuh, yang di pojok sana. Sambil ditunjukin sambil jalan, gue mau nunjukin tempatnya ada di ujung. Itu mesin jahit yang butterfly itu nggak ada. Nggak ada. Gimana? Makanya gue heran pas ditunjukin, di mana kata teman gue tuh, itu di situ sambil jalan aja nunjuk. Gue pun mau coba nunjukin bahwa itu yang mesin jahit yang di ujung sana. Pas di ujung sambil gue tunjuk begini, lah kok nggak ada gitu kan. Lah ini di ujung sini, di sini nggak ada mesin jahit gitu kan. Tapi ini sudah ada mesin jahit semalam, gue lihat mesin jahit yang mana, yang hitam, yang model hitam tuh, yang model lama, yang ada tulisan butterfly-nya, yang ada gini-gini. Itu nggak ada mesin jahit itu kayak gitu di sini. Lah, terus gue bilang di sini mesin jahitnya mesin jahit yang otomatis gitu kan. Mesin otomatis semua gitu. Terus, nah pas gue lihat sekelilingnya emang mesin jahit, emang iya ada mesin jahit gitu ya, cuman yang rusak ya. Tapi pas gue baru sadar gitu ya. Terus yang gue lihat semalam itu mesin jahit yang lama, lu nggak punya? Nggak ada. Serius nggak ada? Nggak ada. Ini mesin jahit buat khusus konveksi. Kalau mesin jahit yang kayak gitu kan cuman mesin jahit rumahan yang dipakai perorangan kan. Nah ini yang untuk konveksi ini mesin jahitnya mesin jahit yang otomatis, yang bagus-bagus lah, yang standar semuanya. Terus yang mesin jahit yang warna hitam yang gini-gini siapa? Wah nggak beres kata gitu. Ya udah lantar lu ngomong sama nyokap gua aja deh gitu. Dalam hati gua masih nggak percaya, lu ngerjain gua lu. Tapi di saat yang sama gua juga kayak mau coba koreksi sama yang gue lihat semalam, itu bener mesin jahit yang hitam apa bukan? Tapi itu jelas-jelas warnanya hitam. Masa gue nggak bisa ngenalin mesin jahit yang modern, yang otomatis sama yang manual yang ada genjotannya? Gue sampai bilang jelas banget itu yang genjotannya tuh sampai begini-begini. Kan nenek gue juga punya, gitu kan? Gue cerita sama dia, nenek gue juga punya soalnya mesin jahit yang butterfly. Itu yang gue lihat. Wah ya udah, langsung gue ketemu sama nyokapnya, cerita gitu kan. Itu siapa bu? Iya, lu ngeliat gitu. Iya bu, gua ngeliat bu di pojokan. Oh, cuman doang tuh jawabannya nyokapnya. Terus bu, emang kenapa? Ya, itu sih nenek dulu pernah pakai gitu kan. nenek, terus nenek kan udah nggak ada, udah nggak almarhum. Gue langsung muter kepala gue. Aduh, untung gue nggak ditampakin sosok neneknya apa gimana gitu ya. Gue juga nggak tahu dah gimana ceritanya kalau ditampakin ya. Cuman lo ada ngelihat sesuatu nggak kata gitu? Kagak bu, cuman mesinnya doang bergerak dan itu, wah itu si nenek kali lagi iseng, emang kan dia kan suka ngejahit gitu doang jawabnya sama nyokapnya bilang begitu. Waduh, gue bilang gitu. Tapi nyokapnya tuh sambil senyum-senyum aja sih, sambil aduh dia kata gitu ya, sambil diusap-usap lu kata gitu. Jadi gue jadi terkenal sama keluarga besarnya dia gitu. Jadi ini anak nih emang bahasanya entah indigo atau siksen gitu ya. Kata orang Betawi mah, wah lu mah tulang rusuk lu renggang banget nih, kata dia gitu kan. Lu tulang rusuk lu renggang banget. Ceritain dong kenapa lu bisa kayak begini. Nah, berbalik gue cerita sama keluarganya dia, gue ceritain silsilah keluarga gue, kenapa gue bisa kayak begini gitu kan. Ya gue ceritain emang dari kecil gue memang. Dari kecil emang udah ngelihat gue. Ya pantas, wajar aja. Iya sih bu, tapi nggak sesering ini juga kali. Gue bilang gitu, setiap kali nginep di sini selalu ditampakin, tapi beda-beda lagi bu. Ya masih mending lah almarhum baba, gue bilang almarhum baba gitu kan, itu kan emang pertama, ya itu memang ditunjukin ya. Tapi kesininya bu yang kayak gitu-gitu, gue bilang gitu. Ya itu udah kelebihan lah, udah positive thinking aja gitu. Dalam hati gue gimana mau positive thinking, gue bilang kalau itu kayak ngeganggu gue gitu ya. Nah
sekedar informasi aja bang bahwa yang gue alamin ini memang sering ya, memang gue alamin. Memang udah jadi kebiasaan. Cuman kadang-kadang kayak pocong yang gue temuin yang waktu itu kan yang tiba-tiba kaget ya kan gue kan shock dong. Iya dong. Yang sampai gue bikin sakit. Walaupun gue memang kayak indigo atau memang ngerasain, tapi itu kan kayak nggak bisa lepas gitu. Bener. Kan. Kayak nggak bisa lepas jadi kemana-mana kok. Emang gue nemuin tapi entah kenapa di rumah temen gue ini kok ditemuin ya hampir setiap gue nginep di situ gitu loh. Ditemuinnya beda-beda lagi. Ya kan dari mulai ada genderuwonya lah, ada suara kuntinya lah, ada tuyulnya lah gitu kan. Ya gue sebut aja tuyul ya kayak karena kan mungkin itu anak kecil ya. Tapi gue nggak spesifik bilang itu tuyul. Ya pokoknya anak kecil aja. Gue nggak tahu itu tuyul apa bukan. Bisa jadi bang karena kan ya tuyul kan kalau nggak salah tuh suka lari-lari mainan nyari yuyu atau apa gitu. Mungkin dia saat itu bawa yuyu. Bisa jadi kan bang. Bisa jadi ya, makanya. Tapi emang cowok peranakan apa anak-anaknya itu bang? Iya botak. Kayak botak gitu. Cuman gue cerita gue sempat ditanya sama nyokap temen gue. Dia lagi megang apaan tuh? Nggak tahu. Cuma kayak megangin begini bu. Entah itu apa, bantal apa sih pokoknya kayak genggaman bungkusan ada pegang begitu begini. Apa itu mainannya dia kali ya gitu? Iya kali itu mainannya dia. Ya ceritanya kayak dibecandain kan. Dan gue kan ceritanya kan serius ya. Maksud gue. Ya akhirnya sampai heboh sama keluarganya dia, bahkan ada yang sampai nanya-nanya sama ke gua gitu loh. Kok bisa ngelihat kayak gitu? Ya memang dari dulu udah ngelihat sih gitu kan. Nah, ya hal-hal kayak gitu jadi kayak lucu juga sih bang sebenarnya bang. Di satu sisi gua nggak bisa mengelak juga kalau gua bisa ngelihat yang kayak gitu. Tapi gua nggak bisa ngelepas juga bang gitu. Itu ada. Iya. Ada terus di dalam diri gua gitu yang selalu kejadian kayak gitu gitu. Seperti itu sih. Guys, gimana guys? Cerita dari Bang Dias nih, epic banget kan nih buat kalian yang nonton sampai habis nih, jos banget nih. Jangan kemana-mana karena gue ada beberapa pertanyaan untuk Bang Dias. Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber dan ingin membagikan cerita kalian bisa mengirimkan cerita kalian dengan klik link yang ada di Instagram kita di Batas Gaib Official. Kalian hanya perlu mengetik, Min, mau membagikan cerita dong? Nih bang, gue pengen nanya sedikit-sedikit nih. Okay. Gue tuh merasa kayak, sorry to say, keluarga dari almarhum Bang Mus ya berarti ya. Almarhum Bang Mus tuh kayak sudah terbiasa apa yang Abang Dias temukan tuh kayak sesuatu yang lumrah nggak sih dengan cara mereka menanggapi apa cerita dari Bang Dias? Kayaknya iya. Kayaknya iya. Iya karena nggak ada ekspresi yang ketakutan atau apa gitu, jadi kayak menganggap biasa. Jadi gue berpikir karena mungkin udah biasa kali ini orang ya gitu. Bahkan dari kegiatan-kegiatan atau misalkan contoh kayak nyokapnya yang dia ngunyah sirih terus tiba-tiba gue ditempelin apa diusap kayak gitu-gitu, itu hal yang menurut gue apa ya nggak biasa gitu bagi gue gitu loh. Terus ditambah lagi juga hal-hal yang lain yang membuat gue tuh kayak mamangnya temen gue itu yang dia bakar-bakar kayak menyan, dupa atau apa gitu kan. Kayak ada sesuatu gitu, kayak ada something ya. Tapi gue nggak berani nanya bang. Itu gue nggak berani ngorek lah gitu loh. Bahasanya kayak gitu. Jadi ya dengan berjalannya waktu, gue kenal sama keluarganya, keluarga besarnya dia. Jadi mereka selalu cerita tentang persaingan bisnis bapaknya sebelum meninggal gitu kan. Jadi tetangga-tetangganya tuh pada saingan yang memakai jasa dukun kayak gitu-gitu. Jadi gimana ya? Jadi mungkin yang ditemukan itu sebenarnya seharusnya nggak ada, tapi mungkin karena ada pancingan-pancingan atau memang ada apa. Jadi kalau kata orang tua dulu mungkin jadi justru kayak mengundang, mengundang untuk datang gitu loh. Termasuk apa yang dilakukan sama mamangnya itu, kayak bakar-bakar menyan, logikanya ini bukannya justru malah manggil, apa memang ini, kan kalau kata keluarga gua kan memang keluarga ada Betawi ya bang ya. Jadi justru kayak makanannya makhluk halus kan, yang kayak gitu-gitu. Bahkan kalau di kepercayaan Hindu, kan mereka sudah terbiasa pasang dupa atau apa. Untuk manggil leluhur. Untuk sesembahannya kayak gitu ya bang ya. Ya memang gue juga nggak paham tentang hal itu, cuman sesuatu hal-hal yang dilakukan sama keluarga teman gue itu nggak ada di keluarga gue gitu, nggak ada yang kayak gitu-gitu gitu. Cuman ya
ada relasinya dengan cerita-cerita yang diceritain sama nyokapnya temen gue itu bahwa ada persaingan inilah begitu, bahkan ada yang dengar-dengar dulu justru kayak perang apa ya, perang santet kayak gitu. Gue dengar dari keluarga gitu, jadi kayak saking kayak begitunya gitu loh. Tapi emang di daerah sekitar situ emang kebanyakannya usaha konveksi gitu berarti? Iya. Oh, I see. Terkenal daerah Cidodol, itu terkenal konveksi. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu memang banyak gitu. Jadi sampai gue bahkan dapat baju gratis sama keluarga dia. Jadi kan memang dia kan bikin baju ya, entah itu baju kaos, t-shirt, atau baju celana jeans. Jadi gue dapat gratis lah, ibaratnya memang dikasih tuh. Banyak tuh baju-baju yang memang buatan lokalnya di situ. Jadi yang bukan, yang nggak ada di toko-toko tapi dibikin di situ, polanya yang berbeda, warnanya kayak gitu gitulah pokoknya gitu. Jadi memang gitu. Sama Bang Dias nih kan bisa dibilang kalau bahasa anak sekarang kan indigo lah ya, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Tapi kalau di saat Bang Dias di rumahnya Bang Mus itu, almarhum Bang Mus itu, Bang Dias itu free untuk melihat apapun yang ada di situ, atau hanya ketika si makhluk tersebut itu ingin menampakkan ke Bang Dias aja sih Bang? Iya, jadi memang ya walaupun gue memang ada sedikit siksaan gitu, gue kan nggak berani untuk manggil bahasanya ya. Iya, iya. Iya, let it go aja, biasa aja. Cuman kejadian itu muncul nggak tahu kenapa. Kalau kata orang tua dulu kan ada anak kecil yang wangi Bang. Pernah dengar nggak? Pernah. Ada anak yang wangi. Nah, gue dibilang yang anak yang wangi gitu. Jadi bisa disamperin, bahkan ada yang biasanya begitu gampang ketempel juga nggak sih Bang? Abang sering juga? Nah, ketempelannya sekali-kalinya waktu gue masih kecil doang. Dulu waktu masih ya itu ya waktu gue kelas 6 SD. Kan di keluarga kita ada proses kitanan ya, sunatan. Berbarengan sama adik gue yang beda setahun. Gue kelas 6 SD, adik gue kelas 5. Nah, disitulah gue ngalamin yang namanya gue ketempelan ya. Kalau kata orang Betawi bilang kesambet lah. Iya. Bahasanya kesambet gitu. Nah itu, kesambetnya itu luar biasa gue di situ. Itu butuh proses orang-orang termasuk almarhum bokap gue, sama paman semua, sama orang yang ada di tetangga-tetangga gue tuh ngebantu untuk megangin gue. Bayangin aja, anak bocah kelas 6 SD semana sih gedenya ya. Iya. Itu bapak-bapak yang megang sampai 10 orang itu bisa mental sama gue Bang, bisa mental gitu. Dan gue tuh pingsan sampai beberapa kali kayak gitu. Nah, artinya gue kesurupan. Berkali-kali berarti berkali-kali masuknya, jadi kayak ngantri yang satu masuk udah keluar nih. Jadi gue ketika gue sadar lagi dipegangin itu basah semua. Badan gue basah karena udah semburan air Bang, dari nggak tahu itu bokap atau siapa gitu. Pokoknya disembur sama orang pintar gitu ya. Sadar nih Bang, cuman kayak lemes doang, ntar diusap-usap, dikasih minum, tiba-tiba tuh masuk lagi, terus begitu Bang, bergantian. Dan menurut cerita yang gue memang dikasih tahu sama keluarga, sama nyokap gitu ya, gue sampai 4 atau 5 kali kemasukan. Sadar, masuk lagi. Dan yang terakhir itu ada suara kuda gitu. Jadi itulah kisahnya kayak gitu. Itu ya semenjak kejadian itu kesininya gue ngelihat sesuatu hal itu terang banget. Oh, clear banget ya? Clear banget. Di mana-mana. Bukan hanya sekedar ngerasain nyium bau aroma inilah atau merinding atau apa gitu, tapi bener-bener gue bisa ngelihat gitu. Tapi sebenarnya ya gue takut, gue takut Bang, gue nggak mau itu terjadi. Tapi gue kayak memang ditempelin tuh, diikutin, dikasih tunjuk, itu aja pokoknya kayak gitu. Dan itu nggak bisa gue lepas gitu kan, nggak bisa gue lepas. Sama keluarga juga sebenarnya pernah gue dibilang sama kakek gue, nggak apa-apa. Sebenarnya kamu udah ada yang jagain kok gitu, udah ada yang jagain, jadi nggak usah perlu khawatir. Nah, dengan beriringnya waktu kejadian terus, itu akhirnya udah kebiasaan. Jadi kebiasaan, tapi tetap gue menolak untuk sampai lebih jauh, karena banyak hal-hal yang gue temuin itu kan parah ya gitu kan. Itu yang gue coba untuk nggak mau gitu. Jadi memang dari guanya udah pulang. Jadi nggak mesti ngomong, tapi dalam hati gue bilang nggak usah, nolak, itu nggak kejadian gitu. Tapi sometimes lagi nggak ngumpul apa tiba-tiba langsung apa segala macam dimunculin, nah itu yang nggak bisa gue tolak. Iya, mau nggak mau. Atau enggak misalnya lagi berjamu ya, maksudnya main ke rumah teman misalkan gitu kan, lagi teman-teman malamnya selalu ditemuin
Karena tempat baru gitu ya. Iya, tempat baru. Jadi memang kayak gue kayak dikasih tanda aja gitu. Sesuatu hal yang baru-baru pasti muncul gitu. Jadi lebih kayak gini ya Bang Dias ya. Jadi kayak lu misalnya ke tempat baru dan sosok penunggu yang ada di tempat baru itu mengetahui bahwa Bang Dias ini bisa diajak berkomunikasi dan dia menghampiri Bang Dias gitu ya. Mencoba untuk komunikasi, tapi gue nggak pernah mau untuk komunikasi. Paling banter ya kalau bahasa Betawinya, kalau paling banter dia kayak ngasih tanda. Jadi gue nggak tahu gimana cara mengungkapkannya. Mungkin ada teman-teman atau di luar sana yang memang udah paham tentang indigo atau apa. Jadi dia berkomunikasinya itu bukan dengan mulut, omongan atau apa, tapi batin kita yang tahu dia tuh mau ngasih tahu apa. Jadi kebaca aja gitu. Nah, udah gitu aja Bang. Jadi tahu dia ngasih tahu tuh udah langsung gue pas lagi sadar dari mimpi atau rap-rap atau apa gitu ya, itu gue tahu oh dia tuh minta sesuatu apa, ngasih tahu sesuatu hal, oh di sini ada ini, oh di sini ada gitu, cuman kayak gitu doang sih. Tapi kalau nggak sampai sejauh yang aneh-aneh atau segala macam, dari guanya sendiri gue nggak mau sejauh itu. Kayaknya gue masih juga belum sanggup juga sih. Gitu. Memang balik lagi nih Bang ke almarhum Bapak tadi ya. Tapi kalau boleh tahu itu almarhum Bapak meninggalnya wajar berarti ya? Kalau almarhum Bapak Yamus tuh gue nggak tahu ceritanya, nggak diceritain pula sama keluarganya, nggak tahu meninggalnya kayak gimana gitu ya. Cuman ya di dalam mimpinya itu ya ketemunya ya wajar, seperti halnya gue bertemu sama orang. Bapak lagi nyantai sih, singlet, sarung, kopiah. Iya, gitu aja, nggak ada yang aneh gitu menurut gue. Itu nggak ada yang aneh sih sebenarnya Bang, menurut gue. Gitu. Kalau di rumahnya Bang Mus sendiri itu mereka menggunakan atau enggak kira-kira? Seperti saingannya? Setahu gue enggak. Enggak ya? Setahu gue enggak. Cuman ya yang gue tahu nyokapnya cuma nyirih doang. Gitu. Dan pamannya yang bakar menyan gitu. Kalau ibunya sih enggak. Si teman gue itu juga enggak, biasa gitu. Jadi biasa aja sih sebenarnya. Nah, gue dapat ada omongan juga nih Bang dari kerabat gue. Yang dimana benar setuju dengan apa kata Bang Dias tadi mengenai kalau di culture saudara kita di Pulau Seberang, apa namanya, dupa itu atau menyan itu kan emang buat leluhurnya untuk memanggil arwah mereka untuk didoakan kan ya. Iya. Ini gue menggunakan dupa nih Bang, kebetulan. Nah, yang lo lihat dan lo terawang nih, apakah dupa ini menjadi makanan bagi mereka yang ada di studio ini? Gue pengen tahu karena gini loh Bang, apa yang gue sebutkan di gimmick gue adalah sebelum kita mulai ceritanya kita nyalakan dulu dupanya. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Yeah. Gue nggak mau sampai gue menjadi muslik karena gue memberikan apa yang mereka mau. Yeah. Nah, gue mau nanya dari lu yang bisa melihat saat ini. Ini di luar dari ini ya. Ya, gue sadar gue juga bukan orang pintar, bukan apa-apa. Karena yang gue alami, yang gue rasakan, yang gue dapet ini memang bawaan dari lahir. Iya. Jadi gue hanya sebatas bisa ngerasain apa yang gue rasain aja. Iya. Tapi kalau masalah yang tadi lu sebutin, masalah bakar dupa atau apa ya kayak gitu-gitu, sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Nggak ada hubungannya, tapi memang gue ngerasain ada gitu. Berkumpul di ruangan ini karena dupa ini? Enggak juga. Sebelum karena apa? Karena elunya. Ini ambigu nih Bang. Gue juga nggak tahu ya. Gue juga nggak bisa jawab itu. Tapi yang jelas sebelum dibakar dupa juga sebenarnya udah ada gitu. Jadi memang udah ada aja gitu. Jadi saat ini pas tadi dupa ini menyala, mereka berkumpul di sekitar kita. Ada, tapi bukan sesuatu hal yang memanggil atau sampai yang membuat mereka enggak. Oh, enggak. Jadi aman aja sih sebenarnya. Mudah-mudahan aman ya. Karena memang nggak ada reaksi apa-apa sih. Oh, gitu. Syukurlah. Biasa aja lah. Okay. Gitu. By the way, gimana guys nih cerita dan tanya jawab dari Bang Dias yang ceritanya tuh epic banget ya. Untuk kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, tanyain aja mau pertanyaan apa, boleh. Kita akan sebisa mungkin menjawab pertanyaannya. Atau kalian mau langsung tanya ke Bang Dias bisa melalui IG-nya mungkin ya Bang ya, itu boleh disampaikan IG-nya ke teman-teman Bang. Boleh. IG gue di Dias Wongkar. Dias Wongkar. Ya. Oke, tuh ya guys, saya Dias Wongkar. Tuh kalian bisa tanya-tanya langsung ke Bang Dias. Di follow, jangan lupa, jangan nanya doang. Oke Bang Dias, makasih banyak lo udah mampir ke sini. Sama-sama.
Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Bang. Iya. Gue juga makasih banyak udah diundang segini. Kebetulan kan studionya deket nih dari tempat gue kerjaan ya. Siap. Ada kerjaan sih di daerah sini, jadi ya mampirlah. Nggak ada salahnya sekalian silaturahmi ya. Siap, nambah teman ya Bang ya. Banyak teman banyak rezeki. Apalagi Bang Dias tadi kan dibilang Indigo, ini pasti sering ketemu setan nih. Ini ladang video buat saya nih. Ya, guys, ya. Nah guys, untuk kalian yang tertarik menanti kisah horor kita berikutnya, nantikan kita di hari Rabu dan Jumat pukul 20 atau pukul 8 malam. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi narasumber bisa langsung klik link yang ada di video kita atau di Instagram kita di @batasgaibofficial. Saya Bagus Soja, mohon pamit undur diri dan sampai ketemu di batas dimensi mereka berikutnya. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan mereka.